Oke, halo teman-teman semua. Kembali lagi di channel saya, ya, channel belajar coding tentunya. Yap, jadi pada kesempatan kali ini kita bakal sama-sama belajar lagi nih mengenai dasar-dasar bahasa C++, teman-teman. Jadi sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, teman-teman ya. Jadi kenalin lagi, nama saya Yazid Asmi. Saya merupakan salah satu mahasiswa di Universitas Diponegoro dalam program studi teknologi rekayasa otomasi, teman-teman. Ya, jadi karena sudah kenalan gitu kan, jadi langsung aja kita mulai materi kali ini. Jadi kita akan menjelaskan materi terlebih dahulu, baru nanti kita akan uh, mempraktekannya di dalam software VS Code, teman-teman. Oke. Oke, jadi kita akan masuk ke materi pertama, yaitu adalah variabel. Ya, jadi variabel itu ciri-cirinya adalah mempunyai tipe data seperti int, double, string, dan juga yang lainnya. Pastinya di dalam variabel ya itu punya nama, teman-teman. Ya, setelah itu variabel ini akan menyimpan nilai di dalam memori, dan juga nilainya bisa kita ubah semau kita gitu ya. Dan juga di sini ada contoh kodenya, teman-teman. Ya, di sini ada contoh kode dari int umur sama dengan 17. Ya, jadi int atau integer itu kita gunakan untuk bilangan bulat. Terus setelahnya itu ada double, ya, double suhu sama dengan 36,7. Ya, kalau double ini ya, kalau sebelumnya int kita gunakan dalam bentuk bilangan bulat, kalau double ini kita gunakan dalam bentuk bilangan desimal atau pecahan, teman-teman. Nah, selanjutnya ada string, ya. Ini udah familiar banget kalian ya, teman-teman. String itu digunakan untuk teks ataupun kalimat, teman-teman. Makanya di sini kita tuliskan yaitu adalah adit gitu. Terus di sini adalah char, teman-teman. Kalau char itu kita gunakan hanya untuk satu karakter saja, teman-teman. Ya, kita gunakan di sini adalah variable grade, teman-teman, atau nilai, itu adalah A, teman-teman. Setelah itu selanjutnya di sini kita akan lanjut ke ball ya, teman-teman. Yaitu ball di sini adalah uh, yang sebelumnya kita belajar pada Python. Kalau dalam C++ itu juga sama, yaitu ball itu adalah nilai true dan juga nilai false, teman-teman. Ya, jadi kita di sini kita tuliskan login sukses, kita membuat variable ball di sini yaitu adalah login sukses sama dengan true ya. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ke tipe data. Ya, jadi apa sih itu tipe data gitu kan? Nah, tipe data adalah jenis atau kategori nilai yang menentukan bentuk data apa yang bisa disimpan, meliputi angka, huruf, teks, logika, dan lain-lain. Terus juga berapa besar memori yang dipakai, terus juga operasi apa saja yang bisa dilakukan pada data itu. Dengan kata lain, kita bisa menyimpulkan nih bahwa tipe data adalah aturan yang menentukan isi dalam sebuah variabel. Nah, di sini ada tabel ya, yaitu adalah int, double, float, char, bold, dan juga string. Nah, kalau int itu ukurannya adalah 4 byte, teman-teman. Dengan rentang nilai min ya segini ya, teman-teman, sampai nilainya yang sama terus dikurangin satu, terus di sini jadi positif gitu. Ya, jadi intinya seperti itu guys ya, singkat. Terus ini ada contoh baru ya, ada int speed sama dengan 120, yaitu ada integer yang berbentuk bilangan bulat. Terus di sini kalau double itu ukurannya adalah 8 bit, teman-teman, dengan rentang nilai bisa dibagi sendiri ya, teman-teman. Ini terlalu gede ya untuk nilai sendiri. Terus contohnya di sini adalah double distance ya, dengan menginputkan 15,75, yaitu adalah bilangan desimal. Terus di sini ada float ya, teman-teman. Ukurannya adalah 4 bit dengan nilai sangat besar sekali. Terus di sini contohnya dengan kita mendapatkan float temperatur yaitu adalah 28,6 Fahrenheit. Terus kalau karakter tadi ukurannya adalah 1 byte dengan nilai min 428 sampai 127. Jadi kita kurangkan 1 ya, teman-teman. Terus nanti bilangannya kita jadikan positif. Terus ini kita cari simbol, kita simbolkan di sini yaitu adalah sebuah hashtag ya, teman-teman. Oke. Terus ini ada ball 1 byte juga ukurannya, tentang nilai adalah true dan juga false. Jadi di sini kita andaikan yaitu adalah power on. Kalau power on jadi dia
nilainya adalah false. Terus yang terakhir di sini adalah string, ya ukurannya adalah sebuah variabel dan tentang nilainya adalah sebuah teks. Jadi di sini kita akan membuat sebuah variabel string, yaitu adalah kota. Kita akan membuat kota tersebut yaitu adalah Tokyo. Nah di sini ada contoh kode dari tipe data. Ya di sini kalian bisa lihat sendiri, ya ada int speed yang kita masukkan 20, distance 5, temperatur kita masukkan 26, Fahrenheit, simbol tambah hashtag, for on the valve, titik kita masukkan Tokyo. Oke, jadi ini untuk singkatnya kode dalam tipe data. Oke, selanjutnya kita akan membahas konstanta. Jadi konstanta itu apa? Jadi konstanta itu adalah nilai yang tidak bisa diubah setelah ditetapkan, teman-teman. Ya, berbeda dengan variabel biasa yang nilainya bisa diganti kapan saja. Jadi konstanta itu yang biasa kita gunakan dengan nilai tetap, misalnya itu ada nilai pi ya 3,14 sekian, terus juga jumlah hari dalam seminggu, berarti adalah 7 hari. Setelah itu adalah versi program, misalnya 3 titik berapa, terus juga batas maksimal skor yang sudah ditentukan. Setelah itu adalah kecepatan cahaya. Nah terus ini ada dua cara untuk membuat suatu konstanta, teman-teman. Jadi di sini adalah ada const dan juga ada define, ada hashtag define. Ya jadi ini adalah sebuah perbandingan, teman-teman. Apakah const itu mempunyai tipe data? Ya kalau const itu mempunyai tipe data, kalau define itu tidak. Nah kalau const itu dicek oleh compiler, kalau define itu tidak gitu. Apakah const lebih aman? Tentu ya, const itu lebih aman dibandingkan dengan define. Define itu tidak aman bisa dibilang. Terus waktu dia eksekusi itu dua-duanya sama, nilainya bisa berubah, itu tidak bisa keduanya. Terus levelnya itu level C++ untuk yang const dan juga untuk yang define itu preprocessor atau yang lebih awal. Nah di sini ada kode dalam const ya teman-teman. Jadi const itu adalah konstanta versi C++, di setiap compiler punya tipe data yang jelas, gitu kan? Terus bisa didebug, terus ikut aturan dari C++, mulai dari scope, tipe dan lain-lain, dan juga pastinya lebih aman. Terus ini ada contoh kode ya teman-teman. Ya bisa dibaca sendiri. Kita masukkan membuat variabel di sini teman-teman, variabel const, yaitu adalah integer dari pi yang bernilai mutlak ya teman-teman, atau tetap, yaitu adalah 3,14. Di sini kita membuat suatu jari-jari yang berisikan 5 ya teman-teman. Oke, jadi tipe datanya di sini apa? Tipe datanya adalah integer ya teman-teman. Setelah itu kita membuat cout ya teman-teman, dengan kita memasukkan rumus pi kali r dan juga kali r gitu ya. Jadi 3,14 kali 5 dan juga dikali 5. Hasilnya adalah 78,5. Oke, lanjut. Nah, kita lanjut ke define gitu. Ya. Jadi define itu adalah konstanta versi makro C, teman-teman ya. Jadi dia tidak punya tipe data yang jelas. Terus juga dia diganti langsung oleh preprocessor sebelum dikompilasi. Nah, ini bahaya banget guys ya. Jadi kalau misalnya salah tulis ya, dia nggak bisa baca gitu ya. Tipenya tuh apa gitu. Terus juga dia lebih cepat, namun ya lebih rawan error gitu. Nah, di sini ada contoh dalam kode dalam define-nya teman-teman. Nah, di sini ini kan dia ditampilkan dengan hashtag define gitu dalam kodenya. Nah, tapi ini bukan sebuah variabel teman-teman, melainkan hanya sebuah ini teman-teman ya, sebuah tipe gitu, yaitu adalah define gitu. Jadi kan kalau dalam const itu kan kita tahu nih bahwa tipe data dalam constnya adalah integer. Nah kalau ini dia hanya sebuah lambang, yaitu adalah hashtag define ini, bukan sebuah tipe data gitu. Jadi ini makro cuma pindahin teks ya teman-teman. Terus kita tetap membuat sebuah jari-jari yaitu 5, juga coutnya kita sama saja ya, menggunakan rumus pi r kuadrat atau luas lingkaran. Di outputnya akan 78 kali. Ini akan sama. Nah, dimaksud di sini rawan salah itu gimana gitu ya? Di sini ada contohnya yang harus kalian perhatikan ya. Jadi kalau define ini kita menggunakan define dulu teman-teman. Itu a-nya di sini kita membuat makro, yaitu adalah nilainya adalah 5. Terus yang b kita membuatnya dengan a plus 5. Terus di sini int ya. Int atau kita membuat suatu variabel int x, yaitu adalah sama dengan b dikalikan dengan 2. Nah kalau
kalau di sini kita jalankan teman-teman, nah compiler ini akan melihat sebagai int x sama dengan 5 tambah 5 dikali 2, yaitu 5 ini teman-teman, yaitu adalah A teman-teman. A berarti 5 tambah 5 ya, berarti 5 tambah 5 dikali 2 berarti gimana? Berarti nanti akan terjadi salah urutan operasi ya teman-teman. Jadi dia akan ya 5 dikali 2 terlebih dahulu, yaitu 10, baru ditambah dengan ya 15. Nah, kalau ini yaitu salah, walaupun kalau dalam aturan matematis ini jawabannya benar teman-teman, yaitu 5 kali 2 terlebih dahulu baru ditambah 5. Nah kalau dalam program ya terlebih dahulu ya teman-teman, ini ditambah 5 terlebih dahulu teman-teman ya, jadi 5 ditambah 5 terlebih dahulu yaitu 10, baru dikalikan dengan 2 yaitu hasilnya 20 gitu. Jadi kenapa define ini sangat berbahaya gitu ya, karena ya bisa salah mengartikan dengan program yang kita mau ya, begitu guys. Jadi bisa dibilang function ini paling aman dalam kita menuliskan suatu program. Lanjut. Oke, kita masuk ke array ya. Jadi array itu adalah kumpulan data dengan jumlah tetap ya, atau ukurannya itu tidak bisa diubah setelah kita buat teman-teman. Nah ciri-cirinya itu apa? Ciri-cirinya misal ukurannya itu fix, dan juga menyimpan data sejenis, dan juga akses pada indeksnya itu selalu dimulai dari 0 teman-teman ya. Jadi array ini maksudnya adalah array dalam statis teman-teman ya. Oke. Terus ini kita lanjut ke apa itu vektor ya. Jadi std vektor itu adalah array dinamis. Nah kalau array biasa itu adalah array statis, kalau vektor ini adalah array dinamis, atau ukurannya bisa bertambah ataupun berkurang. Ciri-cirinya ukurannya fleksibel, dan juga bisa kita push back untuk menambah datanya, terus lebih aman dan juga modern. Jadi vektor ini kita bisa bilang bahwa array yang versi modern gitu teman-teman. Terus juga bisa dipakai di real project gitu. Array sudah jarang dipakai ya, jadi ya gitu loh guys ya, lebih modern. Nah di sini adalah contoh kodenya jika kita gabungkan dengan array statis dan juga array dinamis atau vektor ya teman-teman. Di sini kita masukkan array statis terlebih dahulu dengan ukuran tetap, yaitu adalah 3 ya teman-teman. Jadi string hobi ya, indeksnya ada 3, game, coding, musik. Jadi kita masukkan terlebih dahulu di sini indeksnya berarti dimulai dari 0, berarti 0, 1, 2. Nah, kenapa di sini indeksnya 3? Nanti dia bakalan tidak muncul apa-apa teman-teman ya. Jadi kita perlu menambahkannya terlebih dahulu. Terus ini ada vektor dinamis ya teman-teman, vektor string ya, terus teman ya teman-teman. Jadi di sini saya akan menginputkan Budi Adit ya teman-teman. Terus ini saya akan menambahkan dengan kita menambahkan suatu pushback ya teman, pushback ya teman-teman, yaitu parameternya kita isi Fajar. Nah nanti dia akan menambah suatu data, yaitu adalah Fajar ini ke dalam sebuah apa teman, sebuah array yang sudah kita tulis sebelumnya. Jadi nanti array yang baru akan bertuliskan Budi, Adit, dan juga Fajar. Maka dari itu di sini kita akan mengoutput ya, yaitu hobi 1. Berarti hobi 1 ini adalah apa teman-teman? Hobi 1 ini berarti kita akan mencetak yaitu coding, karena dimulai dari 0, 0, 1 berarti adalah coding. Oke teman-teman, ini indeks 3 ya, parameter yang ditulis di 3 yaitu adalah ukuran tetap ya, yaitu ukuran tetapnya adalah 3 biji. Oke lanjut. Terus ini yang terakhir yaitu adalah cout dari vektor ya teman-teman, teman, yaitu adalah 2. Karena sebelumnya kita telah menambahkannya dengan kita menuliskan pushback ya teman-teman, pushback di sini, maka dia akan nge-print Fajar. Karena tadi sebelumnya sudah saya jelaskan, dia akan menambahkan secara otomatis ini adalah Budi, Adit, dan juga Fajar. Terus juga di sini dibaca dari 0 teman-teman, yaitu adalah Budi 0, 1 adalah Adit, dan 2 adalah Fajar. Maka dia output ya akan bertuliskan Fajar. Gitu teman-teman. Oke. Lanjut kita masuk ke cin dan juga getLight. Gitu. Ya, jadi apa itu cin? Jadi cin itu dipakai untuk kita menginputkan suatu kata atau angka teman-teman. Nah ciri-cirinya pasti kita akan mengambil input sampai spasi ya. Terus juga
pastinya cin ini cocok untuk angka atau kata tunggal. Terus ini kita berikan contoh dalam kodenya, yaitu kita membuat variabel umur ya teman-teman. Cin yaitu kita akan menyebutkan umur, misal di sini kita akan menyebutkan 17, dan juga pasti nanti outputnya akan 17. Terus ini kita akan membuat suatu tipe data string ya, yaitu nama ya, berupa nama. Terus kita inputkan yaitu adalah Adit, maka hanya Adit yang akan masuk gitu. Kalau inputkan nih, kalau di sini contohnya adalah kalau input Adit Saputra. Nah, maka kalau nanti ya kalau di output maka hanya mencetak Adit saja. Nah, terus di sini apa itu getLine? Ya, jadi getLine itu dipakai untuk ambil satu baris penuh termasuk spasi. Jadi, kalau misal di sini adalah kita masukkan getLine cin nama lengkap, kita masukkan adalah input Adit Saputra Nugraha, maka outputnya adalah Adit Saputra Nugraha. Beda dengan cin gitu. Kalau cin dia hanya mengambil beberapa kata doang. Jadi kalau kita inputkan kata Adit Saputra, dia hanya mencetak Adit saja. Itu teman-teman. Oke. Nah, di sini ada masalah umum yang harus kalian perhatikan dalam menggabungkan cin dan juga getLine ya teman-teman. Nah, di sini ada contoh yang salah ya. Jadi kita tuliskan int umur, cin umur, getLine cin dan juga nama ya. Jadi ini bakal kelewat guys kalau misal kalian masukkan misal umurnya berarti adalah 17 dan juga namanya kita masukkan adalah Adit. Nah, nanti dia bakal kelewat kalau misal kita tidak menambahkan cin ignore ini teman-teman ya. Jadi kalau kalian misal jadi ya, atau misal program kalian tuh kelewat, kalian perlu menambahkan sebelumnya yaitu adalah cin.ignore terlebih dahulu agar enter yang kalian buat itu bisa terbuang gitu. Jadi enternya itu terbuang tuh. Jadi enter yang kalian buat sebelumnya itu akan terbuang dengan kalian menambahkan cin.ignore ini teman-teman gitu. Oke, terus ini ada contoh program gabungan antara cin dan juga getLine yang sudah benar teman-teman. Oke, jadi di sini kita akan membuat variabel umur, string nama lengkap ya, cout-nya berarti adalah mas umur ya. Berarti nanti cout-nya berarti nanti output yang akan dikeluarkan ya adalah masukkan umur. Nah, nanti masukkan umur kita akan bisa inputkan gitu ya. Jadi misal kita akan inputkan 17, terus ini kita akan buang enter dengan menuliskan cin.ignore. Terus cout-nya di sini kita akan memasukkan nama lengkap atau nanti output yang ada di terminal. Dia akan menyuruh kita untuk masukkan nama lengkap. Misalnya kita akan menggunakan getLine dulu terlebih dahulu di sini teman-teman dengan cin nama lengkap. Kita akan menginputkan misal di sini adalah Adit Saputra. Nah, cout-nya di sini adalah halo nama lengkap umur kamu. Jadi berarti nanti yang ada di output adalah kalau nama lengkap terlebih dahulu sudah dimasukkan berarti adalah Adit Saputra, umur kamu adalah 17 tadi ya sudah sebelumnya diinputkan gitu. Oke teman-teman, tenang aja guys, nanti kita akan coba terlebih dahulu satu persatu di dalam VS Code kita. Jadi kita nggak hanya cuma belajar kode di sini terlebih dahulu gitu, nanti kita akan langsung praktekannya agar lebih paham. Oke, jadi materi level 1 sudah selesai teman-teman. Nah, jadi sebelum kita beralih ke level 2, kita akan terlebih dahulu membuat suatu project yaitu adalah alat konversi suhu. Oke teman-teman, jadi setelah kita membahas materi mengenai dasar-dasar bahasa C++ untuk yang level 1, jadi sekarang kita akan mendemokan lebih langsung ya, agar lebih paham aja teman-teman mengenai output pada variabel, konstanta, input cin, getLine, dan juga array vektor ya teman-teman. Oke, jadi pertama-tama kita akan ya memberikan contoh terlebih dahulu, yaitu contoh variabel dan juga tipe data secara langsung ya. Jadi bisa dilihat saja di layar kalian teman-teman ya. Jadi kalau dalam variabel berarti nilai yang ada di dalam variabel itu bisa diubah nih teman-teman. Jadi kalian bisa ubah bebas ya teman-teman, semau kalian ya.
misal di sini saya akan ubah yaitu menjadi yoga ya, teman-teman. Nah, terus saya di sini nilainya saya akan ubah menjadi E ya, teman-teman. Oke. Terus tingginya saya akan tetapkan saja, umur saya akan tetapkan saja, dan juga apakah dia student ya, saya akan tetapkan saja ya. Oke, jadi yang saya ganti hanyalah nama dan juga nilai ya, teman-teman. Oke, terus di sini si outnya, teman-teman, saya akan urutkan mulai dari nama terlebih dahulu, umurnya terlebih dahulu, tingginya terlebih dahulu, nilai, baru dia akan menanyakan apakah dia merupakan student. Kalau dia mencetak 1, maka dia merupakan seorang student gitu ya. Oke, saya akan running saja tanpa berlama-lama. Oke, sudah sesuai ya guys ya dengan output yang ada pada terminal ya, yaitu adalah nama yoga, umur 20, juga tinggi 176, nilainya yaitu G, dan juga apakah dia student. Jawabannya adalah 1, berarti dia student guys ya. Oke, jadi langsung aja lanjut guys ya ke contoh berikutnya, yaitu adalah konstanta atau nilai yang bernilai tetap gitu ya teman, atau mutlak ya teman, kayak nilai yang ada pada contoh ini yaitu adalah pi ya. Pi nilai berapa teman-teman? Yaitu adalah 3.14 ya. Cuman di sini saya masukkan tipe data double yang bernilai desimal. Nah, karena pi ya itu sendiri bernilai desimal ya. Terus juga di sini saya akan masukkan const integer mass x 120 ya. Ini sebenarnya nggak begitu berguna teman-teman. Jadi saya akan masukkan saja gitu ya. Jadi kenapa saya menggunakan const ya? Jadi karena ya saya ingin menghindari error dalam perhitungan nanti ya. Oke. Terus ini saya akan menggunakan konstanta ya sama ya, yaitu adalah konstanta dari double radius, yaitu adalah jari-jarinya saya isikan di sini yaitu 8 gitu ya. Saya menggunakan tipe data dari double karena saya ingin mengisi sebuah desimal. Terus juga di sini saya mengisikan double lagi, desimal lagi. Terus di sini saya membuat variabel luas, yaitu adalah rumus dari luas lingkaran. Ini adalah pi dikali r ya teman-teman, pi r kuadrat. Oke. Terus di outnya di sini saya mengisi area lingkaran dengan radiusnya berapa? Berarti 8 adalah hasil dari rumus luas lingkaran. Yaitu di sini si outnya di sini saya akan menampilkan nilai dari konstanta pi-nya, yaitu adalah 3.14. Nah, kalau di sini dia bakalan terjadi error kalau misal kita isi 3.14 karena konstanta itu tidak dapat diubah. Oke, saya akan running. Oke guys ya, di sini ya kalau misal kita kalikan ya 3.14 kali 8 kali 8 hasilnya adalah 201.062 gitu ya. Juga konstantanya sudah sesuai dengan apa yang kita isi sebelumnya, yaitu adalah 3.14159. Oke, lanjut ke berikut ya, yaitu adalah array vector atau array vector atau array statis dan juga array dinamis. Oke, di sini saya masukkan ya main atau pusat dari ininya ya. Ini ya saya akan memberikan contoh array statis terlebih dahulu ya. Di sini saya membuat tipe data dari integer variable number yang saya inputkan. Parameternya di sini adalah berjumlah 3 sesuai dengan yang nanti kita buat gitu, ya arraynya gitu. Yaitu adalah 10, 20 dan juga 30. Nah ini kan ada 3 nih, tapi dalam Python dalam C++ ini dimulai dari 0 terlebih dahulu, yaitu adalah 0, 1 dan juga 2. Namun di sini tetap bacanya yaitu 3. Oke, kita di sini kita cout-nya yaitu kita akan mencetak array elemen bla bla bla. Yaitu di sini kita melalui proses pengulangan. Itu jika for i-nya sama dengan 0, dia akan mengecek nih apakah i-nya ini indeksnya ini teman-teman itu kurang dari 3 gitu kan. Nah, kalau misalkan nantinya sudah lebih dari 3, itu dia sudah berhenti stop sampai di situ aja. Maka dari itu dia akan mencetak 10, 20, 30 karena i-nya di sini hanya berisikan 0, 1, 2. Oke.
Oke, lanjut. Sini kita akan memasukkan ya cout n ya biar programnya stop. Sini kita akan masuk ke vektor atau array dinamis. Karena kalau misalnya kagak ada statis, maka dinamis juga nggak ada. Kalau misalnya ada statis, dinamis ada gitu ya. Oke, lanjut. Ini kita masukkan vektor string terlebih dahulu ya, kita masukkan names ya. Variabel kita masukkan names ya. Terus karena di sini array dinamis adalah atau vektor ini adalah bentuk modern dari array, maka di sini sangat-sangat fleksibel karena kita bisa menambah suatu elemen. Di sini ya, kita menambahkan suatu elemen dengan kita menuliskan passback ya teman-teman. Di sini kita tambahkan juga, yaitu adalah release, terus juga Bob dan juga Charlie ya teman-teman. Terus juga si outnya di sini saya akan samakan, yaitu adalah si vektor elemen sama dengan bla bla bla. Juga di sini saya akan sama, yaitu menambahkan suatu tulisan ya dengan mengset indeksnya terlebih dahulu menjadi sebuah 0. Dan juga dia akan mengecek nih apakah dari namespace itu sudah kurang dari indeks tersebut atau namespace itu sudah lebih dari indeks tersebut. Kalau misalnya sudah lebih dari indeks tersebut, maka kalau indeksnya sudah lebih dari namespace itu, maka dia sudah berhenti sampai di situ aja. Sama seperti sebelumnya, di sini saya akan membuatnya menjadi i plus ya. Di sini coutnya di sini saya akan cetak, yaitu adalah names dari indeksnya itu teman. Oke. Jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita running filenya. Nah teman-teman, di sini sesuai ya, dia akan mencetak sesuai dengan indeksnya teman-teman, yaitu 2020, Alice, Bob dan juga Charlie. Mungkin segitu aja untuk array vector. Kita akan lanjut ke dalam input cin dan juga get line ya teman-teman. Oke. Jadi di sini ya kita membuat integer pusat ya teman-teman, int x dan juga string name-nya. Oke. Jadi kita buat terlebih dahulu ya umurnya terlebih dahulu, kita masukkan input ya umur terlebih dahulu ya teman-teman, dengan kita menuliskan cout enter your x. Jadi biar nanti menampilkan terlebih dahulu ya enter your x ya, jadi biar lebih demonstrasinya tuh lebih terasa aja guys ya. Jadi kita menambahkan cout terlebih dahulu yaitu enter your x gitu ya. Setelah itu di sini baru kita masukkan tipe cin nya itu ke dalam x nya gitu. Kita cin ini kita atur ke dalam umur ya guys. Nah karena kita ingin menambahkan atau karena kita ingin menggabungkan cin dan juga getLine, maka kita perlu menghapus sebuah enter yang tersisa atau yang kita namakan di sini adalah sebuah buffer. Oke, jadi kita tuliskan cin.ignore. Oke, lanjut. Terus di sini kita akan lanjut menginput menggunakan getLine ya, agar kita bisa menggunakan suatu nama panjang atau kalimat panjang ya. Kita bisa nih menggunakan tipe yang getLine ini ya, sama seperti biasa. Di sini saya akan mencetak enter your full name, getLine cin name ya teman-teman. Nah terus output ya atau cout ya kita isi di sini hello, name-nya apa, berarti name-nya tadi berarti adalah sebuah nama lengkap atau getLine ya, yaitu adalah misal kita isi Adit Syahputra, terus age-nya kita isi ada 17 tahun, maka hello Adit Syahputra, you are 17 years old. Oke, jadi sini kita return aja ke 0 caranya tanpa berlama-lama. Oke, kita masukkan 18 saja deh. Terus ini kita masukkan Yanto Supriyanto. Priyanto. Oke. Hello Yanto Supriyanto, you are 18 years old. Oke guys ya, sudah sesuai, jadi kita hilangkan saja. Nah, karena kita sudah membahas seluruh materi dari level 1 ini, kita akan lanjut ke dalam latihan membuat alat konversi suhu. Cuman di sini saya sudah berhasil membuatnya, jadi kita nggak perlu membuatnya lagi. Oke. Di sini kita awal-awal membuat fungsi konversi Celsius ke dalam Fahrenheit terlebih dahulu ya, dengan kita menggunakan tipe yang double to Fahrenheit ya teman-teman. Oke, jadi di sini ya
kita membuat rumus dari mengubah Celsius ke Fahrenheit, yaitu dengan mengembalikan si dikali 9/5 ditambah 32. Ya, rumus umum yang sudah kalian pelajarin di masa SMP, SD, dan juga SMA. Nah, terus kita lanjut membuat konversi Fahrenheit ke Celsius, ya, dan kita mengesetnya tipe data ke double atau desimal, yaitu adalah mengesetnya ke Celsius juga, ya. Cuman karena sebelumnya di sini kita set ke double C, maka karena kita membuatnya mengonversi ke dalam Celsius, maka di sini kita set ke dalam Fahrenheit. Kedua, di sini kita kembalikan dengan kita membuat rumus F dikurangi 32 dikalikan dengan 5/9. Yaitu di sini adalah pusat dari program kita, ya, yaitu double Celsius juga integer dari choice-nya, karena kita di sini ingin nanti yang menginputkan pilihan di antara 1 dan 2, maka di sini kita akan menggunakan tipe yang integer saja untuk membuat sebuah pilihan. Oke, lanjut. Jadi kita cout, kita akan mencetak terlebih dahulu konversi suku 1, 2 juga pilihannya. Maka di sini kita akan mengeset si input ini ke dalam choice ini, teman-teman. Nah, di sini barulah kita membuat suatu tipe if dan else, teman-teman, ya. If jika choice atau pilihan yang kita pilih adalah 1, maka di sini kita akan ngeprint masukkan suhu ke dalam Celsius. Nah, nanti ya di sini kita akan menginput Celsius ya berapa. Misal kita akan menginputkan Celsiusnya 36 gitu. Maka yang keluar di sini adalah rumus, ya, atau hasil dari rumus mengubah Fahrenheit ke dalam suhu ke dalam Fahrenheit, teman-teman. Ya. Atau di sini kita panggil rumus yang telah kita buat di dalam fungsi dari mengkonversi Celsius ke dalam Fahrenheit, gitu, teman-teman. Nah, terus kalau misal kita mengisinya pilihannya kedua, ya sama saja sih, guys. Cuman bedanya di sini kita akan panggil yang sebelumnya yaitu dari Celsius ke dalam Fahrenheit. Kalau misal kita pilihannya adalah 2, maka kita mengubah sebuah Celsius menjadi sebuah Fahrenheit. Kembali, guys, mengubah Fahrenheit ke dalam sebuah Celsius untuk pilihan yang kedua. Oke, jadi kalau misal sebuahnya tidak, ya, kalau misal kita isi 3 nih, nanti dia akan mencetak pilihan tidak valid, ya. Oke, jadi yang isi 3 tuh biarin aja, guys, ya, karena di sini juga jelas banget. Oke, lanjut, ya. Oke, jadi kita running aja. Oke, jadi kita akan coba ke pilihan pertama terlebih dahulu, ya, dengan kita menginputkan misal Semarang itu 40 Celsius lah, ya. Jadi kalau misal Semarang 40 Celsius dalam Fahrenheit itu berapa, ya? Oh my god, ternyata kalau dalam Fahrenheit itu dia menghasilkan 104 Fahrenheit. Oke, kita akan pilih kedua, ya, teman-teman. Pilihan kedua. Oke, jadi saya akan memasukkan kalau misal 200 Fahrenheit itu berapa Celsius sih? Tuh, ya. Oh, ternyata nggak mungkin, ya, guys, ya, kalau misal suhu dalam bumi itu sampai 93 gitu, ya. Itu bisa-bisa kita kebakar gitu, ya. Oke, ya. Lanjut, ya. Oke, nggak ada sih yang dilanjut lagi. Oke, guys, jadi untuk latihan dan juga beberapa output dalam level 1 cukup sampai di segini aja, teman-teman. Tenang aja, kita nggak cuma selesai sampai sini aja, kita akan lanjut ke C++ level 2, ya. Jadi mungkin kalian yang notice, mungkin di sini udah ada C++ level 2, teman, kita akan bahas lebih dahulu materinya, baru kita bahas ke output yang ada di dalam terminal VS Code-nya. Oke, tanpa lama-lama, langsung aja kita lanjut ke materi level 2 selanjutnya. Oke, teman-teman, jadi setelah kita menyelesaikan C++ level 1, kita akan lanjut menyelesaikan C++ level 2 dengan kita membahas fundamental lebih lanjut dalam bahasa C++. Yaitu kita sekarang akan bahas mengenai fungsi. Jadi, apa itu fungsi? Jadi fungsi itu adalah blok kode yang bisa dipanggil berulang-ulang, ya. Jadi tujuannya itu bisa karena kita bisa memanggilnya secara berulang-ulang, maka kita bisa menghindari kode yang kita tulis berulang, ya, teman. Terus pastinya karena kita bisa memanggilnya secara berulang-ulang, pastinya hal tersebut bisa membuat program lebih rapi.
Terus juga bisa membaca program jadi kecil yang nantinya bisa sangat berguna untuk kita yang mengalami kebingungan nanti. Terus ini ada contoh fungsi sederhana ya teman-teman, yaitu void yang kita namai dengan hello ya teman-teman. Jadi fungsinya kita namai dengan hello, maka nanti outputnya kita akan tuliskan hello gitu ya, juga kita end. Nah, cara memanggilnya bagaimana? Cara memanggilnya dengan kita mengetikkan nama dari fungsi yang telah kita buat, itu hello buka kurung dan juga tutup kurung, terus titik koma ya, tanda titik koma. Nah, nanti output ya akan berisikan output yang ada di sini atau cout yang ada di sini, yaitu adalah hello. Terus ini ada fungsi dalam parameter. Nah, jadi parameter itu apa? Parameter itu adalah nilai yang dikirim ke fungsi gitu ya. Terus ini ada contohnya juga ya. Jadi kita akan membuat fungsi dengan nama apa. Nah, sebelumnya parameter kita isikan yaitu adalah string nama ya. Dan juga kalau misalnya nanti berhasil, dia akan mengeprint cout-nya yaitu adalah hello dan juga nama yang nanti ya kita isi di dalam parameter ini. Nah, pemanggilannya gimana? Nah, jadi kita panggil yaitu dengan nama yang fungsi yang telah kita buat tadi, yaitu adalah sapa. Nah, parameternya yang sebelumnya berupa string nama, di sini kita isi dengan nama Budi dan juga Adit. Nah, maka outputnya akan seperti ini guys ya, yaitu hello Budi dan juga hello Adit. Nah, terus yang ketiga yaitu adalah fungsi dalam return. Jadi return ini adalah fungsi, yaitu adalah untuk mengembalikan nilai dari fungsi. Jadi kita ada contoh di sini. Misal di sini kita akan membuat fungsi yang bernama tambah ya, yang kita namai tambah, yaitu parameternya kita isi di sini adalah integer a dan juga integer b. Nah, di sini kita akan menggunakan return untuk mengembalikan nilai dari fungsi, yaitu kita isi rumus di sini, yaitu adalah a ditambah b atau operasi perjumlahan, yaitu adalah dari integer a tadi dan juga integer b tadi kita tambahin. Nah, cara pemanggilannya gimana? Ya, jadi kita buat variabel terlebih dahulu, variabel hasil di sini. Terus juga barulah di dalam variabel hasil ini kita isi kita panggil sebuah fungsi, yaitu fungsi tambah tadi, dan juga parameternya kita isi yaitu 5 dan juga 3. Maka hasilnya adalah 5 ditambah 3 sama dengan 8. Jadi output ya akan sama dengan 8. Nah, ini adalah contoh lengkap ya, penggabungan antara fungsi, parameter juga return. Oke, kita mulai dengan kita membuat fungsi lingkaran ya dengan tipe data double atau bilangan desimal ya. Terus ini parameternya kita isi double radius ya, sebelumnya kita isi radius. Setelah itu kita kembalikan dengan kita menggunakan rumus 3 kali 14 dikali radius dikali radius. Nah, ini adalah pusatnya studi program, yaitu double. Keduanya yang mulai dari variabel R dan juga variabel hasil kita gunakan dengan tipe data bilangan desimal atau double, yaitu R yang kita isi 7 dan juga hasil ya berupa dengan fungsi yang telah kita buat sebelumnya, yaitu adalah fungsi luas lingkaran yang berisikan parameter adalah jari-jarinya ini, yaitu adalah 7. Maka di sini dia akan mencetak luas lingkaran sama dengan hasilnya ini. Hasilnya adalah 3 kali 14 dikali 7 dikali 7. Maka hasilnya adalah 153,86. Nah, di sini kita masuk ke variabel scope. Ya, variabel scope dibagi menjadi dua, yaitu local variable dan juga global variable. Nah, kalau local variable itu adalah variabel yang dibuat di dalam fungsi teman-teman. Terus hanya bisa dipakai di fungsi itu saja. Nah, ciri-cirinya itu hanya hidup selama fungsi itu berjalan dan juga tidak bisa diakses dari fungsi lain, dan juga lebih aman karena tidak mengganggu bagian program lainnya. Jadi ini ada contoh, yaitu fungsi kita namai dengan contoh ya teman-teman. Terus juga integer lokal sama dengan 10. Nah, ini variabel lokal ini yang ada di dalam fungsi ini dinamai variabel lokal teman-teman. Maka dia akan mencetak lokal yang itu adalah 10. Nah, kalau misal kita panggil ya, maksudnya bukan kita panggil ya teman, maksudnya kita nggak gunakan fungsi ini, maksudnya kita nggak panggil fungsi contoh ini, kita langsung memanggil ini. Misal kita akan memanggil cout lokal, nah dia tidak bisa gitu, dia akan mengalami error karena dia tidak mengenali fungsi lokal tersebut. Nah, terus di sini ada global variable ya. Nah,
Bedanya apa? Kalau bedanya lokal dan juga variabel, kalau variabel global ini berada di luar fungsi teman-teman. Jadi bisa dipakai oleh semua fungsi gitu. Nah, terus ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya bisa diakses dari semua fungsi, dibuat sekali dan sepanjang program. Harus hati-hati karena bisa bentrok dengan namanya. Misal kalau kita buat dengan nama yang sama, itu bakalan bentrok. Nah, di sini maksudnya apa? Global. Jadi kita buat variabel ini di luar dari fungsi. Nah, itu namanya adalah variabel global. Jadi kita tulis ini status dan juga di sini kita buat fungsi dari tampil dengan kita mengisinya cout-nya yaitu adalah global. Nah, kalau gini boleh guys, karena global itu bisa diakses ke dari semua fungsi yang ada. Terus juga di sini kita buat pusat dari integer main-nya dengan kita mengetikkan cout global ya. Ini juga boleh. Dan juga kalau misal kita panggil dari fungsi ini guys, fungsi tampilnya itu juga bisa. Jadi itu bedanya dari lokal dan juga variabel. Kalau lokal itu hanya bisa digunakan dalam fungsi, kalau global itu bisa digunakan dari semua fungsi yang ada. Oke. Nah, ini adalah contoh dari kode penggabungan antara variabel lokal dan juga variabel. Nah, ini kan variabel global guys, yaitu adalah string nama Rian dan juga di sini fungsi dari tampil yang kita namanya tampil. Dan kita membuat variabel lokal yaitu adalah umur 17 tahun. Nah, di sini dia akan mencetak di dalam fungsi n dan juga cout yang berarti nama ini berarti bisa diakses yaitu Rian, dan juga umur bisa diakses tapi dalam lokalnya saja yaitu dalam fungsi saja. Nah, kalau kita masuk ke integer main atau pusatnya, kita akan memanggil fungsi tampil, maka dia akan mengeprint ini guys ya di dalam fungsi namanya apa yang kita isikan, terus juga umur kan. Maka dia akan mencetak nama yaitu adalah Rian yang udah diisikan, terus juga umur. Nah, karena sebelumnya kita gak bisa guys ya, gak bisa memanggil variabel lokal di dalam pusat ya, maka di sini akan terjadi error karena tidak dikenal. Begitu guys. Oke, lanjut. Kita lanjut ke komen nih. Sebenarnya komen tuh gunanya untuk ini aja guys, untuk sebuah catatan aja. Kalau misalnya kita lupa ataupun apa atau ingin menerangi sesuatu, kita gunakan komen ini gitu. Jadi di sini ada single line comment, jadi hanya berisikan komentar satu baris. Misal INTX sama dengan 10. Misal ini adalah komentar terbalis yang kita tandakan dengan slash 2 kali guys. Jadi bisa di sini kita akan menuliskan komen-komen yaitu adalah int adalah sebuah bilangan bulat misal. Terus ini ada multi-line comment yang kita lambangkan dengan slice comment titik-titik comment. Ini titik-titik maksudnya adalah kodenya ya guys ya. Jadi kalau misalnya kita tuliskan ini komen, terus ini adalah komentar multi-line. Misal int sama dengan 20. Misal di sini integer, yes, intinya sama aja lah guys ya, cuman beda fungsi aja. Kalau multi-line ini gunanya untuk yang buat panjangnya aja, buat misal banyak barisnya aja gitu. Kalau yang buat yang slash doang berarti itu adalah untuk single line doang, satu baris saja. Oke. Nah, lanjut kita menuju ke namespace gitu. Nah, jadi apa itu using namespace std? Jadi C++ itu menyimpan fungsi-fungsi standar seperti cout, cin, dan juga string di dalam namespace yang bernama std teman-teman. Jadi kalau kamu mau pakai using namespace std, maka kamu bisa nulis using namespace std, barulah di sini cout-nya kita printkan hello, string nama sama dengan Raffi. Nah, ini berarti tanpa prefix apapun teman-teman. Nah, kalau kalian tidak pengen menggunakan namespace, kalian tetap bisa dengan kalian mengetikkan prefix yaitu adalah std cout hello ya teman-teman, dan juga di bawahnya std string nama sama dengan Raffi. Nah, di sini terdapat kelebihan dan juga kekurangannya teman-teman ya. Pastinya kalau kelebihannya ya begini teman-teman. Nanti dulu saya akan bahas dulu contoh program dengan menggunakan namespace dan juga tanpa namespace. Di sini ada contoh menggunakan namespace teman-teman ya. Awal-awal kita akan ketik dulu using namespace std, barulah di sini kita akan menggunakan main dari programnya dengan kita mengetikkan cout masukkan nama, juga string namanya apa, dan juga cin-nya kita inputkan apa nanti. Terus juga cout-nya barulah di sini dia akan mengetikkan hello dan juga namanya yang kita inputkan tadi.
Nah, kalau tanpa using namespace, dia harus manual guys. Dia harus mengetikkan std terus guys di setiap programnya. Nah, jadi kelebihannya itu apa? Kelebihannya dalam menggunakan using namespace itu dia bakal lebih cepat, cocok untuk belajar atau project lebih kecil, dan kekurangan ya itu bisa bentrok antara nama variabel kalau misal kita membuat project yang besar. Nah, kalau kelebihan dari std count ini, kalau kita ingin membuat project besar itu sangat aman sekali guys, dan juga lebih jelas kalau misal masalah dengan fungsi. Kekurangan ya, kode yang kita tulis akan lebih panjang. Kesimpulan cepatnya, kalau kita misal menggunakan using namespace itu bisa lebih cepat, cocok untuk pemula. Kalau kita tidak menggunakan using namespace, maka program itu ya akan lebih rapi dan juga aman dan juga cocok untuk project besar. Oke, lanjut. Oke teman-teman, jadi kita udah bahas mengenai fungsi, scope variable dan juga namespace. Dan sekarang kita akan menuju proyek terakhir kita, yaitu adalah latihan kalkulator sederhana. Sebelum kita berapa-apa, kita akan langsung aja lanjut ke VS Code-nya. Oke teman-teman, jadi kita sudah berada pada VS Code dan kita akan coba terlebih dahulu output dari fungsi dan juga scope variable. Oke, jadi di sini kita awali dengan fungsi terlebih dahulu dengan kita membuat fungsi add number, yaitu kita akan menambahkan antara A tambah B. Nah, ini adalah fungsi dalam return. Ini adalah fungsi dengan parameter dan juga return. Nah, intinya gitu lah guys ya, gabungan antara parameter dan juga return. Nah, di sini kita juga buat fungsi multiply ya atau perkalian ya teman-teman. Dan kita menuliskan fungsi return dan juga parameter juga sama ya, agar nanti bisa dikembalikan nilai dari fungsinya dan juga bisa kita isi integer x dan juga y-nya gitu. Nah, barulah di sini kita isikan integer x-nya itu sama dengan 5 dan juga y-nya itu sama dengan 7. Dan juga kita membuat variabel di sini yaitu variabel sum dan juga variabel product. Dan kita mengisikan add number x, y atau parameternya dan juga integer product multiply perkalian dari x dan juga y-nya. Fungsi dari x dan juga y, fungsi dari multiply x dan juga y sama aja nih guys. Nah, nanti dia akan mencetak hasil penjumlahan dari sum atau variabel sum yang telah kita buat ya, atau sum yang berisikan fungsi yang telah kita panggil sebelumnya, dan juga hasil perkalian adalah variabel yang di dalamnya fungsi yang telah kita buat sebelumnya atau fungsi dari multiply atau perkalian. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung play aja programnya. Oke, jadi sesuai ya guys ya, mulai dari 7 tambah 5 sama dengan 12 dan juga 7 kali 5 sama dengan 35. Sudah sesuai semuanya, jadi kita lanjut ke scope variable. Oke, jadi di sini saya akan bedakan menjadi global variable dan juga local variable. Jadi mungkin di antara kalian sudah paham mengenai fungsi dan juga scope variable, jadi mungkin saya akan menjelaskan singkat aja. Oke, jadi integer global value pasti ya banget guys ya, karena di sini variable yang di luar dari fungsi, maka ini adalah global variable. Nah, kalau misal di dalam fungsi, itu adalah local variable. Jadi kalau misal global variable kita masukkan ke dalam fungsi, itu tetap bisa. Kalau misal local variable kita keluarkan dari fungsi, itu nggak bisa. Oke. Jadi ini udah ada keterangan variable lokal dalam fungsi show value ya. Dan juga di sini kita panggil jadi kita memasuki pusat dari instrumennya. Di sini kita panggil integer dari local main sama dengan 200. Nah, otomatis di sini dia tidak akan mengeprint 200 karena dia adalah variabel lokal teman-teman. Ya. Jadi kalau kita bisa di sini adalah kita panggil dari global value dari main ya. Global value dari main berarti adalah ini, berarti itu tandanya itu bisa guys. Nanti dia akan mengeprint. Kalau misal dia mencetak local value dari main atau local main ya yang ada dalam fungsi, itu dia tidak bakalan bisa karena variabel lokal dan juga variabel global itu dua hal yang berbeda teman. Nah, kalau kita memanggil fungsinya, maka variabel lokal dan juga variabel global yang telah kita buat sebelumnya, dia akan berhasil mencetaknya teman-teman. Nah, jadi ini bisa dibaca sendiri, dan juga dia akan kembalikan ke 0.
Oke, kita akan running saja. Oke, global value dari main 100 ya. Ini sudah sesuai guys ya. Yaitu kita panggil global main-nya yaitu 100. Dan juga di sini local value-nya 200 ya. Jadi jadi ini kita membuat local value ya guys ya. Jadi karena kita sebelumnya membuat variabel local main, jadi itu adalah dua hal berbeda guys ternyata guys. Sorry guys ya, lupa guys ya. Jadi dia ada local main dan ini yang ada dalam fungsi atau variabel lokal yang ada di dalam fungsi itu kita namain local value. Sedangkan yang ada di luar fungsi atau global variable kita namain dengan local main, yaitu 200. Jadi dia akan mengeprint global value yang ada di sini teman-teman, dan juga local main yang ada di sini ya teman-teman. Yaitu dia dua-duanya berupa variabel global. Dan baru di sini dia akan mengeprint yang ada pada fungsi show value yang ada di sini teman-teman. Mulai dari local value yang ada di sini ya, dan juga variabel global yang ada di sini. Jadi dia menghasilkan 100 yang ada di sini global value dan juga 200 yang ada di global value juga, yaitu adalah variabel local main, dan juga local value yang ada di fungsinya, dan juga global value yang ada di global variable-nya. Oke, jadi sorry ya guys ya kalau terbata-bata, soalnya ya semoga kalian paham lah apa yang dijelaskan gitu, apa yang dijelaskan. Oke, jadi karena kita udah membahas mengenai scope variable, kita akan lanjut ke latihan kalkulatornya. Jadi di sini saya sudah buat project latihan kalkulatornya. Jadi ya begitu guys, saya akan jelaskan mulai dari awal. Oke, jadi kita akan menggunakan using namespace terlebih dahulu gitu. Karena di sini kita merupakan project kecil saja. Ya. Oke, kita buat instrumen di sini double A dan juga B dan juga char OP-nya atau operator char OP, maksudnya di sini adalah hanya satu kata saja. Di sini kita akan mengeprintkan terlebih dahulu mulai dari kalkulator sederhana dan juga masukkan angka pertama. Misal di sini CI-nya kita masukkan input dari A-nya di sini, dan juga untuk angka kedua kita di sini pilih operator ya. Kita mau pertambahan, pengurangan, pengalihan atau pembagian. Nah, di sini kita akan set cara ini yang berisikan hanya satu kata saja, yaitu kita set menjadi operator teman-teman. Maka di sini si inputnya saya akan set menjadi operator juga. Terus ini si outnya kita akan masukkan angka kedua dengan kita menginputkan si in-nya ke setnya ke dalam B-nya. Barulah di sini kita akan switch ke OP-nya operatornya. Kalau misal case-nya itu plus, dia akan mencetak hasil dari A tambah B atau operator pertambahan. Kalau misal pengurangan ya pengurangan. Ini maksudnya break di sini berarti stop sampai di situ aja teman-teman. Kalau misal case-nya dalam perkalian ya dia perkalian. Kalau misal pembagian ya di sini kita membuat kalau misal di sini pembagiannya itu sama dengan 0, maka dia akan ya mengalami error ya teman-teman. Error pembagian 0. Maka kalau misal dia menginputkan 0 atau pengguna menginputkan 0 untuk angka kedua, maka dia akan menghasilkan error. Ya, terus ini defaultnya berarti kalau misal di operator ini ya nggak ada sih guys ya, karena operator tuh cuma ada pertambahan, pengulangan, perkalian dan juga pembagian. Mungkin kalau menginputkan lain, mungkin kata A, kata B, mungkin dia akan mencetak operator tidak valid. Oke, jadi mungkin langsung aja kita run. Oke, kita akan masukkan angka 5. Juga kita akan masukkan angka perkalian ya teman-teman. Kita 5 kali 5. Oke, hasilnya ada 25. Bener ya guys ya. Coba kita akan coba ketika kita mengisikan pembagian angka keduanya, yaitu adalah 0. Oke, error pembagian 0. Jadi kalau misal kita masukkan angka keduanya 0, dia akan mengalami error. Oke guys ya, jadi mungkin cukup sekian ya project kita atau belajar kita hari ini, mulai dari C++ level 1, C++ level 2, dan juga kita latihan tadi mengenai mengubah suhu ya atau konversi suhu, dan juga latihan kalkulator gitu. Jadi mungkin cukup sekian video kali ini ya. Aku harap kalian paham semua.
apa yang sudah disampaikan tadi ya. Jadi mungkin kalau misal kalian nggak paham, kalian tinggal tonton terus sampai kalian paham gitu kan. Cepat. Yap, sampai sini aja video kali ini. Saya Yazid, saya pamit. Dadah.